Di acara kita mulai ke acara kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara kita. Siap? Narasumber penulisnya Muhammad Rafi sudah hadir ya bersama kita ya? Ya. Oke, siap ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kadis juga udah bergabung ya bersama kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan dan hidayahnya untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara Bedah Buku, di acara Jelita Riau, edisi Jumat 11 November 2021. Dan sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita ke zaman teknologi yang sangat hijau kita rasakan saat ini. Pertama-tama yang kita sama-sama hormati Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Ibu Dr. Haja Rahimah Erna. Yang sama-sama kita hormati yaitu fungsional pustakawan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau maupun pustakawan se-Provinsi Riau, dan yang sama-sama kita banggakan yaitu penulis asal Riau yaitu Muhammad Rafi. Selamat pagi Mas Rafi dan semua peserta jadwal Jelita Riau dalam tema tamu kita Bedah Buku, menikah bukan untuk berpisah yang kita
untuk memulai acara pertama, kita minta kata sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Ibu Dr. Hajah Rahimah Erna. Kepada Ibu dipersilakan. Buka lagi, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Tentunya Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini, Kepala Dinas di badan yang berbahagia. Kemudian bentar ya. Apa? Hormati tentunya Bapak Ibu Kepala Dinas Badan, Kepala BKKBN, OPD yang hadir, para tamu undangan, mungkin ada struktural, fungsional, forum komunitas, tentunya yang sangat berbahagia adalah Bapak penulis buku Menikah Bukannya Berpisah ya. Sangat menarik bukunya Pak Raffi. Ini sangat menginspirasi kami. Mudah-mudahan nanti banyak hal hikmah yang kita dapatkan dari apa kita mungkin mendengarkan buku ya, kemudian kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Meskipun COVID, kita tetap senantiasa berkarya, berinovasi, ini ya, tetap berkarya ya. Jadi COVID tidak menjatuhkan kita sendiri, imun maupun aktivitas dan kreativitas kita. Kita ketahui literasi itu adalah bagaimana suatu kegiatan membaca, menulis, berhitung, dia literasi, transfer pengetahuan, literasi menjadi bagian dari inklusi sosial untuk kesejahteraan. Saat ini mungkin kalau dihitung dengan data, indeks budaya baca, indeks kegemaran baca masihlah belum tahap menggembirakan. Namun demikian kita tetap memotivasi, memacu, terutama untuk budaya menulis ya, menghasilkan karya. Bagaimana kita mentransfer pengetahuan, mentransfer skill ya. Itu mungkin selamat pada Bapak Raffi yang sudah menghasilkan karya
yang tentunya punya suatu hal yang ingin di-sharing pada kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kami buka secara resmi. Salam literasi. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rahima Erna yang telah membuka acara bedah buku kita pada hari ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kita minta ulasan dari penulis kita, yaitu Muhammad Rafi, yang mana telah menulis buku yaitu Menikah Bukan Untuk Berpisah. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari penulis kita. Nama yaitu Muhammad Rafi, lahir di Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Muhammad Rafi telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Islam Riau, jurusan Ilmu Pemerintahan. Hobinya yaitu mengisi hari-harinya dengan membaca, menulis, dan mengajar di sebuah yayasan pendidikan yang ada di kampung halamannya, serta sesekali mengisi seminar tentang kepenulisan dan sudah banyak menghasilkan karya fiksi, non-fiksi, yaitu 25 buku dan 81 artikel. Luar biasa. Sedangkan karya tulis beliau berupa buku pernah terbit yang berjudul Selalu Ada Harapan di tahun 2018, penerbit Intisar Publishing Kebumen, Etika Pejabat Publik tahun 2018, dan Kiat-Kiat Sukses Belajar di tahun 2019, dan masih banyak ya, yaitu sebanyak 25 buku telah diterbitkan oleh Muhammad Rafi. Dan Muhammad Rafi juga mengikuti pelatihan prestasi dan capaiannya, yaitu seperti sertifikat latihan kepemimpinan tingkat dasar sekota Pekanbaru di tahun 2004 dan seminar nasional jihad pemuda melawan pusaran korupsi politik yang diinisiasi oleh YPSH 2018 dan yang terbaru yaitu terpilih sebagai 10 penulis terbaik nasional menulis puisi antologi, meraih 15 sertifikat penghargaan nasional di bidang kepenulisan, dan 6 karyanya telah dihakikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun judul artikel yang pernah dimuat di media massa, Imigran Gelap dan Kerawanan Sosial, sumber Riau Post pada tanggal 18 Desember 2014. Kemudian Riau Menggantang Asap, sumber harian, dan Korupsi Dana Desa Sumber Info di Siak. Dan sungguh banyak ya ini karyanya, tulisan ilmiahnya di harian diterbitkan. Dan yang terakhir yaitu di tahun 2014 yaitu Nasib Honorer di Ujung Tanduk Sumber Metro Riau tanggal 7 Februari 2014. Cukup banyak. Dan ada pun moto hidup dari Muhammad Rafi, jangan pernah menyerah, semua pasti ada jalan. Jika ingin berkontak dengan para penulis nanti akan disampaikan oleh penulis, yaitu WA-nya, mungkin nanti bisa disampaikan oleh penulis sendiri. Baik, kepada Muhammad Rafi kita mintakan untuk ulasan tentang bukunya, yaitu Menikah Bukan Untuk Berpisah. Silakan Muhammad Rafi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di pagi Jumat yang penuh berkah ini kita semua bisa hadir mengikuti Zoom bedah buku karya saya yang terbaru yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo, tepatnya Oktober 2021. Ini buku terbaru saya, sebelumnya juga sudah terbit di tahun 2020 di Elex Media Komputindo juga, Gramedia. Judulnya adalah Ya Allah Izinkan Aku Berhijrah. Dan buku ini sebenarnya temanya tentang Islami ya, motivasi Islami. Bagaimana sebagai seorang Muslim kita adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang seharusnya bisa memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi umat manusia, ya, khususnya di lingkungan kita sendiri.
Nah, sedikit buku yang saya ingin tunjukkan ya, yang berjudul tentang menikah bukan untuk berpisah ini diterbitkan oleh Quanta. Quanta ini imprintnya Gramedia, khusus penerbit besar, penerbit mayor yang khusus menerbitkan naskah-naskah Islami. Banyak sekali penulis-penulis nasional yang karya mereka sudah terbit di sana. Ya, seperti karya Mas Ahmad Rifai Irfan ya, kemudian karyanya Yusri Nasri ya, penulis naskah Sumbar. Kemudian ada juga penulis tentang Khalifah Bisma Sanjaya. Ya, banyak sekali penulis-penulis besar yang mereka karyanya terbit di Quanta Gramedia, dan itu melalui proses seleksi. Ya, karena kita perlu tahu juga dalam proses penerbitan sebuah buku itu kan ada dua penerbit, ada penerbit indie dan penerbit mayor. Kalau penerbit indie yaitu penerbit yang kecil, yang skalanya kecil dan bisa sistemnya berbayar ya, ketika kita ingin menerbitkan buku sistemnya berbayar dan sangat mudah untuk diterbitkan. Namun kalau penerbit mayor itu adalah penerbit yang besar yang melalui proses seleksi, mungkin setiap hari ada ratusan naskah yang masuk di Gramedia, dan alhamdulillah salah satu dari naskah yang terbit itu adalah naskah saya. Judulnya adalah Menikah Bukan Untuk Berpisah. Nah, itu sedikit introduction yang saya sampaikan sebagai pengetahuan umum tentang bagaimana cara kita menerbitkan sebuah karya. Nah, sedikit saya ingin mengulas sebelumnya. Saya menghormat dulu kepada Ibu Rahima Irna. Beliau adalah dosen saya di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Beliau sangat mensupport kegiatan ini. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada beliau sudah memberikan support yang luar biasa sehingga acara ini bisa ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar terhadap kita semua. Ya. Namun saya pengen nantinya kegiatan ini tidak satu arah, sebagaimana seminar-seminar yang sudah saya isi sebelumnya, baik skala daerah maupun skala nasional. Saya pengen lebih banyak interaksi, ya, diskusi, tanya jawab terhadap naskah buku saya yang sudah terbit ini supaya kita bisa tahu bagaimana prosesnya, bagaimana sampai karya ini bisa jadi. Itu saya rasa lebih bagus daripada saya hanya sibuk berbicara sendiri ya menjelaskan naskah ini. Namun saya ingin mengulaskan sedikit tentang naskah ini. Naskah buku ini terdiri dari 5 bab ya, terdiri dari 5 bab. Judul yang pertamanya adalah Memilih Jodoh ya. Kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang kesulitan dalam menemu jodohnya. Mereka dihadapkan pada berbagai hal ya, mungkin karena tidak percaya diri, kemudian merasa belum siap, kemudian merasa tidak sanggup menjalani kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga banyak orang yang takut menikah ya. Makanya dalam subbab daripada buku ini, judulnya yang pertama adalah Memilih Jodoh. Subbabnya adalah Jangan Takut Nikah, yang kedua Setiap Makhluk Berpasang-pasangan, kemudian yang ketiga Ya Rob Di Mana Jodohku, yang keempat Jodoh Yang Tak Diinginkan, yang kelima Perbaiki Akhlakmu, yang keenam adalah Akhir Dari Penantian. Jadi naskah ini saya tulis berdasarkan urutannya, artinya dari memilih jodoh dulu ya, karena memilih jodoh ini sangat penting, karena jodoh kita itu seperti kita memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, maka insya Allah jodoh kita pun akan baik yang kita dapatkan ya, karena itu sudah Allah tegaskan juga dalam Al-Quran. Kemudian bab kedua, naskah buku saya ini membahas tentang memasuki pintu gerbang pernikahan. Nah, di sini setelah kita mendapatkan jodoh kita, tentu ujian kita tidak selesai sampai di situ saja. Tentu akan banyak ujian-ujian lainnya yang kita hadapi ke depan selama kita berumah tangga. Yaitu seperti mudahkan maharmu, ya. Kemudian kita tahu dalam pernikahan itu ada mahar, seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk sebagai tanda jadi, ya, sebelum pernikahan itu berlangsung. Namun dalam permasalahan kita yang sering kita hadapi di sebagian masyarakat ya, berkaitan dengan culture ya atau budaya kita, bahwa banyak orang yang menetapkan mahar itu di luar batas kesanggupan si pihak laki-laki, sehingga acap kali pernikahan yang seharusnya itu membawa berkah, membawa kebaikan, justru menyebabkan terjadinya penundaan karena mahar itu acap kali direvisi berkali-kali gitu. Misalnya maharnya 10 juta, kemudian menjelang mendekati hari H, mahar itu berubah ya, artinya ada tambahan uang ini, uang itu. Nah, itu menyebabkan pihak si laki-laki, mempelai laki-laki merasa kesulitan. Padahal Rasulullah mengatakan, mudahkan maharmu. Ya, artinya
mahar itu seharusnya kita permudah supaya pernikahan yang itu membawa keberkahan gitu. Tapi kalau seandainya kita sanggup secara finansial, tidak ada salahnya untuk kita memberikan mahar yang melebihi dari apa yang kita dapatkan gitu. Karena pernikahan itu kan ibaratnya sekali seumur hidup. Tidak ada salahnya untuk kita merayakannya. Tapi ingat itu di luar batas kemampuan kita. Ya, jangan sampai di luar batas kemampuan kita. Kemudian yang kedua, ujian pasca menikah. Ya, di sini banyak sekali ujian pasca menikah ini yang menyebabkan seorang itu rumah tangganya goncang, rumah tangganya retak, karena mereka tidak sangat siap secara finansial, kemudian tidak siap juga secara mental. Rata-rata tidak siap secara mental inilah yang berpengaruh terhadap rumah tangga. Bagaimana keberlangsungan sebuah rumah tangga itu dikarenakan baik si pihak suami maupun istri merasa peran yang dijalankan itu sungguh berat dan menyebabkan mereka tidak siap ilmu, kemudian tidak siap dalam menjalankan peran sebagai suami, sebagai istri, sehingga terlontarlah kata-kata yang tidak seharusnya keluar. Misalnya dalam buku ini saya selalu mengatakan di bagian cover belakang, jangan obral kata talak dan cerai gitu. Karena orang mudah mengatakan talak. Padahal kita sudah berjanji bahwa menikah itu kalau bisa seumur hidup kita gitu kan. Karena ada anak, ada istri yang harus kita jaga. Apalagi laki-laki ada seorang imam, seorang nakhoda dalam sebuah rumah tangga, maka mereka seharusnya sudah harus mempersiapkan mental mereka, mempersiapkan ilmu bagaimana mawaddah dan warahmah. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini juga banyak sekali angka perceraian terjadi di negara kita. Banyak data-data yang kita baca menyebabkan adanya istri yang menggugat cerai suami, kemudian suami juga yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Itu sebenarnya sungguh mengkhawatirkan. Ya, seharusnya sebelum pernikahan itu kan sudah ada penatarannya. Ya, di situ seharusnya dikuatkan juga bahwa jangan sampai kita terbawa emosi dan sangat mudah menggampangkan kata-kata yang talak dan cerai tadi. Karena Allah tidak menyukai perceraian. Allah itu tidak menyukai perceraian. Allah menyukai kita itu rumah tangganya baik, sakinah, mawaddah. Ya, itu yang seharusnya kita perjuangkan dalam sebuah rumah tangga. Kemudian di sini juga bab ketiga, ya, saya membahas sedikit tentang ujian pernikahan. Ujian pernikahan itu banyak ya. Salah satunya di subbab di buku ini adalah karakter asli mulai kelihatan. Nah, kadang kita kalau memilih jodoh, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya karakter dari pasangan kita, bagaimana karakter calon istri kita, bagaimana karakter suami kita yang sebenarnya ya setelah kita menikah baru kita terkaget-kaget gitu ya. Oh, kok dia begini, kok dia begitu gitu. Kenapa jadi seperti ini? Kemudian mulailah kita berandai-andai, andai saja jodoh saya si A, si B, si C. Tentu saya tidak akan cerita begini. Nah, di buku ini saya tulis dengan bahasa yang sangat mudah dipahami gitu ya. Nah, padahal pernikahan itu ujian gitu ya. Allah harusnya menyatukan kita dengan sesuatu yang berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Setelah sekian belas tahun atau puluhan tahun kita hidup di lingkungan yang terpisah, dengan kultur yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kemudian pola pengasuhan yang juga berbeda, hobi yang berbeda, kemudian cara kita berpikir, mindset kita yang berbeda. Tidak akan mungkin dalam sebuah rumah tangga itu tidak ada masalah. Ya, pasti ada yang namanya problem, pasti ada yang namanya masalah. Nah, masalah itu sebenarnya kita harus selesaikan sama-sama gitu. Ya, tidak bisa kita menekankan pada satu pihak ya, atau didiamkan. Nah, didiamkan ini juga salah satu cara, salah satu hal yang bisa menjadi bumerang di kemudian hari ya, bisa menyebabkan terjadinya konflik yang besar ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita atau mengurai urusan rumah tangga kita satu persatu. Maka mau tidak mau suami atau istri harus membangun komunikasi yang sehat ya. Komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang dua arah. Ya, walaupun suami sebenarnya posisinya sebagai pemimpin yang didengar kata-katanya, tetapi tidak ada salahnya pihak suami juga harus mendengarkan masukan dari istri ya. Barangkali tidak masukan dari istri itu untuk kebaikan ya. Nah, jadi ibaratnya kita harus memasang dua telinga kita melihat ya dan mau mendengarkan apa-apa yang saran terbaik untuk demi keberlangsungan rumah tangga. Kemudian mertua bukan musuh di bab 3 ya, subbabnya ada mertua bukan musuh. Nah, kalau kita lihat ya, seperti tayangan-tayangan televisi itu banyak sekali tayangan yang menggambarkan sosok ibu mertua yang dibenci oleh menantunya ya, karena ibu mertua dianggap musuh, saingan itu ya. Padahal tidak demikian adanya. Barangkali banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari sosok ibu mertua yang sangat baik hati yang justru menyayangi menantunya gitu. Nah, jangan pernah kita membangun mindset bahwa mertua kita itu musuh. Ya, mertua kita itu adalah
orang tua kita juga yang harus kita bakti, yang harus kita layani, yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, yang harus kita dengarkan pendapatnya. Nah, itu seharusnya jangan menjadikan mertua kita itu musuh kita. Ya, mertua kita adalah orang tua kita juga. Kemudian yang selanjutnya ya tentang ujian penghasilan. Nah, ujian penghasilan ini juga merupakan godaan dalam sebuah rumah tangga. Terkadang karir istri yang mentereng, karir istri yang lebih tinggi daripada suami, mungkin dia dibanding-bandingkan di luar oleh rekan kerjanya. Kok istri kamu karirnya tinggi, kok kamu karirnya mandek saja, nggak berubah dari dulu. Nah ini kalau seandainya tidak ada saling pengertian dalam sebuah rumah tangga, maka bisa memicu konflik atau ujung-ujungnya bercerai. Gitu. Ini sangat berbahaya ya. Maka ini semua harus dikomunikasikan ya. Karir istri meningkat ya kita harus support ya. Karena rezeki itu Allah yang beri. Yang penting istri walaupun dia di luar seorang yang berkarir hebat gitu ya, karirnya tinggi, manajer atau apapun itu, dan sedangkan suami hanya seorang staf biasa mungkin, ya tetap ketika dia masuk dalam rumah, melangkahkan kakinya ke dalam rumah, dia tetaplah seorang ibu dari anak-anaknya, dia tetap seorang istri dari suaminya. Dan dia harus menghormati suaminya selama tidak melanggar syariat Islam. Nah, menurut saya itu yang paling penting. Pemahaman tugas seperti ini yang bisa membuat rumah tangga kita bisa berjalan secara baik. Kemudian anak-anakmu juga ujian. Nah, kadang-kadang kita setelah menikah secara finansial kita baik, ya. Kemudian secara karir kita bagus ya. Kemudian tapi kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diamanahi seorang anak. Ada orang yang menikah belasan tahun belum mendapat anak, ada orang yang belum menikah sampai puluhan tahun juga nggak dapat anak gitu ya. Nah ini ujian juga ya. Dan ketika kita dapat anak pun kita diuji lagi gitu ya, bahwa karakter anak kita yang mungkin cenderung membuat kita sakit hati, anak-anak kita yang membangkang, yang melawan, itu semua tergantung dari diri kita ya. Bagaimana kita sanggup menjalankan peran kita sebagai ayah, sebagai ibu. Ibu adalah madrasatul ula, seorang pendidik yang utama sebelum dia seorang anak memasuki sekolah yang sesungguhnya gitu ya. Maka seorang ibu juga harus cerdas sini ya. Seorang ibu harus berpendidikan tinggi, seorang ibu harus memiliki pengetahuan agama yang cukup ya. Tadi pandangan orang yang mengatakan perempuan nggak perlu sekolah tinggi itu suatu pandangan yang keliru, pandangan yang tertinggal gitu ya. Maka seorang perempuan memang sudah seharusnya berpendidikan tinggi, apalagi di zaman sekarang kita banyak melihat perempuan-perempuan yang memiliki gelar-gelar yang tinggi, baik doktor ya, baik insinyur dan sebagainya. Ini menurut saya tidak ada masalah selama dia bisa nanti menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Apalagi di zaman sekarang mendidik anak sangat sulit, apalagi di era digital ini begitu banyak arus informasi yang menyesatkan yang bisa merusak pola pikir anak. Dengan pendidikan ibu yang tinggi diharapkan dia bisa memberikan sebuah perspektif baru, sebuah pandangan baru bagaimana seorang ibu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang humble, yang bisa memberikan kontribusi bukan hanya bagi lingkungan, ya, tapi juga bagi bangsa dan negara. Ya. Kemudian ada juga masalah menarik yang saya tangkap ya dari kehidupan sehari-hari. Kadang saya menulis ini idenya itu bukan hanya dari buku yang saya baca, tapi dari curhat-curhatan teman gitu ya. Dari kadang-kadang di Facebook saya ada juga yang curhat tentang masalah rumah tangganya. Itu saya tangkap ya. Salah satu contohnya adalah kok HP-nya di password itu sekali di antara ini di halaman 83-nya dikatakan kok HP-nya di password. Kenapa? Karena seorang suami dan istri tidak memiliki sifat keterbukaan. Suaminya itu mempassword handphonenya atau istrinya mempassword handphonenya, ya, gadgetnya. Kemudian di antara satu pasangan itu tidak mengetahui apa isi passwordnya gitu. Ini berbahaya sebenarnya. HP-nya di password gitu. Ini ada apa di password? Kenapa di password? Kalau tidak ada sesuatu yang mencurigakan, kenapa mesti ditutupi? Nah, ini sebenarnya kenyataan real yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Ya, makanya menurut saya sebagai suami istri ya seharusnya sudah terbuka, sudah seharusnya selayaknya saling memahami, saling mengerti, dan tidak ada salahnya seorang suami mengecek handphone istrinya atau istri mengecek handphone suaminya. Nah, tapi kalau kita orangnya baperan, orangnya mudah berburuk sangka, menurut saya sih seharusnya tindakan yang suka cross check itu yang dikurangi. Kenapa? Karena bisa menyebabkan memicu pertengkaran yang tidak seharusnya terjadi gitu ya.
Nah, makanya yang paling penting adalah bagaimana kalau seandainya pun di password handphonenya karena ada data-data penting, hasil-hasil penting, cukup suami atau istri yang mengetahui password itu. Ya, tapi kalau seandainya sampai tidak mengetahui salah satunya apa kode passwordnya, menurut saya ini sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah rumah tangga. Bukankah rumah tangga itu harus terbuka, harus transparan dan sebagainya. Ya. Kemudian antara karir dan mengabdi. Ya. Nah, banyak sekali setelah sebelum menikah seorang istri itu mungkin sudah bekerja, sudah berkarir, sudah memiliki pekerjaan yang mapan itu ya. Kemudian setelah dia menikah, dia diminta oleh suaminya misalnya untuk berhenti bekerja. Nah, ini suatu tantangan juga. Ya, bagaimana seorang istri yang biasa berkarir di luar rumah kemudian tiba-tiba disuruh mengabdi. Nah, di sini seharusnya terjadi perlunya komunikasi dua arah. Ya, baik sebelum melangsungkan pernikahan maupun setelah menikah. Ketika seorang istri memang seharusnya taat pada suaminya ya, memutuskan untuk berkarir di luar, ya makanya dia harus berkomunikasi pada suaminya apakah dia mengizinkan atau tidak ya. Kalau seandainya suaminya mengizinkan dia harus jalankan. Tapi kalau seandainya suami tidak mengizinkan apa opsi lainnya? Bukankah sekarang banyak juga wanita-wanita atau istri-istri yang berkarir di rumah seperti berjualan online ya, berjualan sifatnya lebih ke dunia maya ya, dan itu bisa menghasilkan omset yang lumayan besar. Namun yang paling penting menurut saya adalah tidak ada salahnya istri berkarir di luar rumah berkarir di luar rumah ketika mendapatkan persetujuan dari seorang suami ya. Kemudian dalam sebuah buku ini juga dikatakan ayah bunda jangan pisah ya. Nah, ini sangat sedih sekali ya, seorang anak yang biasanya tidur sama orang tuanya, masih kecil, masih balita, di kiri ada ayahnya, di kanan ada ibunya ya. Kemudian tiba-tiba berpisah salah satunya, mungkin ayahnya ada di rumah lagi, dan anak selalu bertanya, ayah di mana gitu ya. Dalam buku ini selalu saya tulis itu, ayah di mana? Ayah kok nggak bobo sama kita? Kemudian ketika anak itu pergi ke sekolah mengambil rapornya, biasanya digandeng oleh kedua orang tuanya, tiba-tiba hanya ibunya saja menggandeng tangan anaknya, dan dia bertanya, kok ayahnya tidak hadir gitu ya, kemana? Sebelum-sebelumnya datang, sekarang sudah tidak ada lagi gitu ya. Kemudian dia melihat temannya, orang tuanya utuh, bisa bergandengan tangan, bisa liburan bersama, bisa happy-happy bersama gitu. Nah, ini sebenarnya menimbulkan kesedihan bagi anak. Makanya judul buku ini salah satu subnya, sebetulnya sebelum buku ini jadi judulnya adalah Ayah Bunda Jangan Pisah. Tapi karena saya ingin lebih global ya, maka menikah bukan untuk berpisah adalah pilihan terbaik. Nah, kenapa judulnya Ayah Bunda Jangan Pisah? Karena yang paling menyedihkan ya, yang paling menjadi korban dari perceraian orang tua adalah seorang anak. Makanya orang tua kalau bisa jangan sampai berpisah. Ya, pikirkan anak kita, nasib anak kita seperti apa ke depannya ya. Makanya jagalah hubungan suami istri sebaik-baiknya ya, menjadi seorang ayah, seorang ibu. Ujian itu pasti ada, tapi jangan suka terbawa emosi. Kemudian bab keempat yaitu adalah kiat-kiat membina rumah tangga sakinah. Di antara sebabnya adalah terimalah dia apa adanya. Ya. Kemudian tak perlu banyak menuntut. Nah, menuntut ini yang paling sering terjadi dalam sebuah rumah tangga. Misalnya sebelum kita menikah, kita bisa mengerjakan semuanya sendiri ya. Baik laki-laki maupun perempuan ya, apalagi mereka tinggalnya di kos-kosan. Biasa mereka biasa bisa mencuci sendiri, bisa menyetrika sendiri, masak sendiri. Tapi kenapa setelah menikah seolah-olah semuanya jadi ngebos itu, istrinya semuanya istri yang mengerjakan gitu, suami nggak mau lagi bantu. Ini sesuatu yang salah menurut saya. Banyak istri-istri yang curhat mungkin di media sosial yang kita baca gitu ya, yang mungkin di sekitar sehari-hari, suaminya tidak peduli lagi gitu ya mengurus anaknya. Istrinya yang bertungkus lumus bekerja seharian di rumah, seorang suaminya ketika berangkat ke kantor pakaian sudah rapi ya, sudah necis ya. Teman saya si istrinya masih juga pakai daster seharian gitu ya, karena mengurus anak-anaknya, karena tidak ada bantuan dari suami. Menurut saya ini suatu yang keliru gitu ya. Bukankah Rasulullah SAW juga sering membantu istrinya bekerja di rumah gitu ya, baik menjahit, menimba air di sumur dan sebagainya. Maka jadilah suami yang baik, suami yang soleh, suami yang mau membantu istrinya dalam bekerja. Ya, kemudian stop mengeluh ya, juga sering kita alami ketika gaji suami kita kecil, kita sering mengeluh ya, kenapa gajinya kecil. Padahal sebenarnya ukuran kecil atau besar itu tergantung pola hidup kita, tergantung standar yang kita terapkan. Kalau gaya hidup kita hedonis, gaya hidup kita suka bermewah-mewahan ya, boros dan sebagainya, maka gaji sebesar apapun saya rasa tidak akan membawa dampak apa-apa ya dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita harus banyak bersyukur. Ya, berapapun gaji yang suami kita kasih, jika seorang bendahara yang handal di rumah.
istri itu kan seorang bendahara ya, seorang bendahara keuangan di rumah, bagaimana memanage pengeluaran sebaik-baiknya, ya bagaimana memprioritaskan gaji yang seadanya itu dengan tercukupi semuanya gitu ya. Nah, kemudian say no to bullying ya, artinya ini seringkali juga terjadi tanpa kita sadari, seorang istri yang mungkin sebelum dia menikah, dia memiliki penampilan yang menarik, yang bagus ya, tapi setelah menikah, punya anak ya, tentu berubah semuanya gitu ya, baik gaya hidupnya, baik penampilannya. Nah, disinilah seorang suami jangan sampai mengeluarkan kata-kata hinaan atau kata-kata bulian, itu menyakiti hati istri. Kok kamu gendut banget gitu ya, kok kamu jelek banget sekarang gitu dan sebagainya. Kata-kata seperti ini sebenarnya tidak layak keluar dari seorang suami. Padahal yang dilahirkan, yang kenapa istrinya seperti itu, ya karena dia mengurus anak-anaknya, mengurus pekerjaan rumah yang tiada habis-habisnya. Makanya saya selalu menekankan dalam buku ini peran seorang istri itu sangat-sangat berat. Ya, kenapa berat? Karena dia mencuci, memasak, menyetrika, gitu ya, semuanya dia kerjakan setiap hari, setiap bulan, ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun yang dia kerjakan. Bisakah seorang suami melakukan pekerjaan seperti itu seharian saja? Saya rasa banyak yang tidak sanggup, gitu ya. Nah, makanya hargai wanita, hargai perempuan, jangan suka melemahkan perempuan, jangan suka merendahkan derajat perempuan ya, maka kita harus menghargai karena wanita adalah ibu kita, wanita juga adalah istri kita ya, maka kita harus menghormati derajat kaum wanita karena wanita itu tiang negara. Ya, ketika wanita itu baik, maka baiklah negara, ketika wanita itu rusak, maka rusaklah generasi sebuah negara ya. Semua itu tergantung dari cara kita memandang persoalan itu ya. Kemudian di dalam bab keempat ya tentang kiat-kiat membina rumah tangga sakinah, saya juga masukkan sedikit subbabnya judulnya adalah terima kasih pasanganku. Nah, sudah berapa sering kita mengucapkan terima kasih pada istri kita, pada suami kita. Kalau kita ditraktir sekali sama teman kita, dengan royal kita mengucapkan terima kasih temanku, terima kasih sahabatku, terima kasih friendku gitu ya, telah mentraktirku makan. Sebenarnya suami setiap hari 3 kali sehari memberi istrinya makan ya, memberi pakaian, memberi jajan. Nah, berapa kali seorang istri mengucapkan terima kasih pada suaminya? Terima kasih ayah, terima kasih suamiku sudah memberikan aku rezeki, sudah memberikan aku pakaian, sudah mencukupi kebutuhanku. Nah, kenapa kita enggan mengucapkan terima kasih? Ya? Nah, begitu juga dengan seorang istri, gitu ya, seorang suami ya. Terima kasih istriku ya sudah memasak, mencuci, mengerjakan semua keperluan anak-anak dan sebagainya gitu ya, mengurus rumah-rumah dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, pernahkah kita mengucapkan terima kasih? Kenapa lisan kita begitu berat mengucapkan terima kasih? Padahal kata-kata terima kasih itu sesuatu yang gratis, yang tidak berbayar gitu ya, dan bisa memberikan juga rasa penghargaan bagi pasangan kita ketika kita mengucapkan kata-kata terima kasih. Kemudian yang terakhir, bab yang terakhir adalah yakinlah rumah tanggamu bahagia. Dan di sini yang saya masukin adalah kusyukuri kamu yang terbaik. Artinya tidak ada lagi yang terbaik. Selain istri kita, selain suami kita, seharusnya semakin lama perjalanan rumah tangga kita, semakin erat kita, semakin mengenal karakter pasangan kita, semakin bisa kita menyesuaikan diri, bagaimana seharusnya kita bersikap, ya, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang suami yang terbaik, menjadi istri yang terbaik. Itu yang paling penting. Kemudian, don't say goodbye, ya. Artinya jangan pernah mengucapkan kata pisah. Nah, ini juga ketika kita ada masalah, ada orang yang gampang sekali mengucapkan, ya udah kita pisah saja, ya udah kita cerai saja. Ini jangan sekali-kali terucap dari bibir kita. Jangan mudah mengatakan pisah ya. Karena ketika kita menikah, ingat lagi, begitu banyak pengorbanan saudara kita, orang tua kita yang mendoakan kita, sahabat kita, ya, dan sebagainya. Maka jalin rumah tangga kita dengan sabar, dengan ikhlas dan sebagainya gitu ya. Kemudian me time itu perlu ya. Me time itu artinya waktu untuk kita sendiri, itu sangat penting ya. Kadang-kadang kita terlalu disibukkan dengan pekerjaan rumah atau pekerjaan kantor membuat kita merasa bosan, merasa boring, dan kita butuh me time. Me time itu nggak perlu mahal ya. Di buku ini saya katakan me time itu nggak perlu mahal. Mungkin kalau seorang istri dengan dia berbelanja saja mungkin dia sudah senang. Dengan dia diajak jalan-jalan ke taman, saya sudah happy gitu ya. Perasaannya sudah pulih kembali. Dari rasa penatnya, rasa letihnya dalam melayani gitu ya. Seorang suami juga ya, ketika dia pergi mancing jangan dimarahi karena ada ibu-ibu yang senang sekali memarahi suaminya ya yang pergi memancing. Apa yang salah dengan mancing gitu ya? Asalkan dia ingat waktu gitu ya, daripada dia melakukan hal-hal yang negatif, menurut saya biarkan saja selama ingat waktu. Barangkali dengan dia pergi mancing itu bisa membuat perasaannya kembali pulih, kembali lega ya.
Kemudian ya, yang terakhir adalah rumah tangga goyah tanpa ibadah. Nah, fondasi yang paling kuat dalam membina sebuah rumah tangga itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi me time yang terbaik itu juga sujud di atas sajadah, itu yang paling penting. Ya, kemanapun kita pergi hiburan, liburan, semahal apapun liburan itu, tetap kita akan kembali kepada permasalahan-permasalahan yang sama. Ya sih, itu seperti siklus yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Baik, saya rasa itu saja sedikit ya ulasan-ulasan yang saya sampaikan terkait tentang buku ini. Nah, sedikit promosi juga bagi Anda yang pengen memiliki karya saya ini, bisa Anda dapatkan di seluruh toko buku Gramedia, bukan hanya di Pekanbaru, tapi juga di tempat-tempat lain. Dan kalau seandainya musim pandemi sekarang susah untuk kita pergi ke perpustakaan karena harus jaga jarak dan sebagainya, bisa juga kita pesan secara offline ya, di Gramedia, di Pekanbaru, dan sebagainya. Saya rasa itu saja, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kita kasih kita semua. Rasa jelas ya Bapak Ibu ya. Iya, sepertinya Mas Raffi juga konselor keluarga ya. Saya penulis buku, apakah jadi konselor keluarga juga? Kurang jelas suaranya, Mas. Kurang jelas ya. Apakah jelas? Nggak jelas, Un. Sekarang jelas? Sekarang jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas ya, oke. Nah, selain penulis buku, apakah Mas Raffi juga sebagai konselor keluarga? Karena dari ulasannya tadi, sepertinya kita jadi ikut termotivasi dan cukup tenang ya dengan yang diulaskan oleh Mas Raffi tersebut. Gimana? Kalau memang konselor keluarga, kita juga bisa ini ya diskusi ya di sini ya. Ya, karena temanya memang tentang keluarga ya, parenting. Sebenarnya saya bukan seorang konselor ya, cuman sering dicurhati oleh teman-teman yang sudah berkeluarga ya terhadap masalah-masalah mereka. Makanya buku ini lahir karena banyaknya curhat-curhat yang datang itu. Makanya bahasanya pun sangat mudah dipahami, masalah sehari-hari. Bagi yang sudah baca itu tentu akan rasanya lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Sebenarnya buku yang saya tulis ini bukan mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang membina sebuah rumah tangga. Saya rasa pasti yang lebih banyak Bapak Ibu yang mungkin sudah menjalani rumah tangga sekian puluh tahun ya, dan lebih berpengalaman daripada kami-kami yang masih muda. Namun buku ini hanya merekatkan hubungan yang sudah mulai retak dalam sebuah rumah tangga ya. Bagaimana mereka yang hubungannya sudah mulai hambar, kemudian sudah merasa pasangannya sudah tidak menarik lagi gitu ya. Menghangatkan hubungan keluarga tersebut. Menghangatkan lagi, menyatukan. Karena saya merasa sedih juga gitu ya, banyak sekali yang lingkungan sekitar tempat lingkungan sekitar kita gitu ya, yang cerai gitu ya. Apalagi kalau kita baca-baca data gitu ya. Padahal kita seharusnya masih bisa memperbaikinya gitu ya. Makanya tagline-nya adalah jangan mudah katakan talak dan cerai. Karena Allah pasti tidak menyukai dan meridhoi gitu ya. Kalau kita cari sempurna pun belum tentu kita dapat yang sempurna ya. Karena saya melihat orang yang menikah berkali-kali pun dia merasakan juga hal yang sama gitu ya. Kenapa kita mesti seperti itu gitu ya? Maka terima saja pasangan kita dengan ikhlas, dengan sabar, kemudian kita sayangi dia dengan tulus. Kalau kita sandarkan niat kita, bisa kita memasak sebagai seorang istri, mencuci, itu kan capek, pekerjaannya sangat berat gitu ya. Ketika dia mengikhlaskan pekerjaan itu karena Allah, karena ibadah, karena baktinya pada suami, maka saya rasa akan ringan ya dilakukan. Lain hal kalau dia hanya melihatnya dari sosok suaminya, kok suami nggak mau bantu, kok suaminya hanya enak-enak saja di luar, maka saya rasa ini bisa memicu pertengkaran. Ya. Saya rasa seperti itu. Ya, jadi baik Bapak Ibu semuanya peserta ya virtual bedah buku kita kali ini. Jadi jika ada pertanyaan nih bisa nih curhat. Jadi kita bikin tema curhat dong Mas Raffi gitu ya. Boleh ya Mas ya, kita curhat ya Mas ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat kita Mas, kita
bacakan. Nah, ini dari Adinda ya. Nah, pertanyaan seperti ini. Share dong kata-kata mutiaranya Kak Raffi untuk pemuda-pemudi kita generasi sekarang yang akan membina rumah tangga. Seperti apa, Mas? Silakan. Kata-kata mutiara kuat ya. Ya. Saya ingin mengatakan satu hal saja, kan saya sudah menikah ya, maka saya pernah melalui fase di mana mencari jodoh itu sulit ya. Maka kita sebenarnya gini, orang yang belum menikah ya, itu biasanya sering diinterogasi. Misalnya pas momen Lebaran saudara datang, kemudian teman datang, kerabat datang, kita pasti merasa malu kok kita belum nikah gitu ya. Padahal orang-orang yang bertanya itu tidak paham bagaimana psikologis kita. Kita bukannya tidak mau menikah, mungkin karena kita merasa belum siap, ya, baik segi finansial maupun psikologis gitu ya. Makanya di sini saya ingin motivasi bagi para jombloan dan jomblowati, ya jangan takut nikah. Ya, jalani saja, pokoknya berani, bismillah saja. Jangan anggap pernikahan itu suatu hal yang menghalangi cita-cita kita. Ya, makanya di buku ini saya sering katakan ada orang yang sebelum menikah kuliahnya biasa-biasa saja, tapi setelah dia menikah bisa sampai ke jenjang S3, S2 gitu ya, bahkan karirnya jauh lebih baik. Kenapa? Karena ada pasangan yang saling mensupport, pasangan yang halal ya, arti kata pasangan yang sudah menikah. Makanya jangan takut menikah, bismillah saja. Kalau rezeki Allah pasti akan beri. Sedangkan cacing di dalam tanah saja Allah kasih makan, burung saja yang berangkat pagi pulang sore membawa sarang ya, membawa makanan ke sarangnya, apalagi kita manusia yang berakal, makhluk terbaik kata Allah, tidak mungkin Allah tidak kasih rezeki. Maka kalau kita ingin dapat jodoh ya perbaiki dulu diri kita, akhlak kita ya, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah pasti akan bukakan jalan yang terbaik untuk kita. Jadi bagi yang belum nikah ya harus nikah ya, karena nikah itu sunnah. Karena kalau kita setaat apapun kita, ibadah kita, kalau kita belum nikah, belum sempurna iman kita. Ketika kita sudah menikah, insya Allah iman kita disempurnakan oleh Allah, dan kita bisa sama-sama menuju jannah. Jadi menikah itu adalah untuk menuju jannah. Saya rasa itu saja ya motivasinya. Gimana? Sudah cukup ya, Saudari Adinda. Nah, sekarang kalau menurut saya ya, melihat buku ini dari awal sampai akhir itu mulai dari memilih jodoh. Jadi berarti buku ini bisa dibaca oleh pembaca yang jomblo, yang menentukan memilih jodohnya, sampai yang sudah berkeluarga dan menjaga hubungan keluarga tersebut sampai akhir hayatnya. Seperti itu ya, maksudnya cukup lengkap ya buku ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku ini, yang ingin membaca buku Mas Raffi ini, seperti yang diutarakan Mas Raffi tadi, bisa didapatkan di buku toko buku Gramedia. Nah, Mas Raffi, begini, ini kan Mas Raffi dari Riau Siak ya, dari Kabupaten Siak. Nah, buku Mas Raffi ini kan tergolong baru ya, tahun 2021 ini ya Mas Raffi ya, terbitnya 2021. Nah, di Dinas Perpustakaan ini ada namanya Undang-Undang Serah Simpan, Karya Cetak, Karya Rekam. Nah, kalau bisa kami meminta dari kepada Mas Raffi dari Dinas Perpustakaan, yaitu menyimpankan karya ini sebanyak 3 eksemplar pada Dinas Perpustakaan. Seperti itu. Karena Mas Raffi ini kan penulis Riau ya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu di Dinas Perpustakaan, kalau ingin mendapatkan atau membaca buku ini, bisa dibaca di Dinas Perpustakaan. Seperti itu Mas Raffi ya. Baik ya. Oke, terima kasih Mas Raffi, bersedia ya. Saya sangat bersedia. Sama untuk membangun literasi, saya sangat bersedia ya. Bahkan saya sebelum ini juga sering hibah buku ya di perpustakaan Siak, kemudian di perpustakaan kecil di kampung-kampung demi membangkitkan minat baca dan menulis kita. Kita tahu bahwa tahun 2016 di sebuah penelitian ya di UNICEF dikatakan dari 63 negara di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-61 minat baca terendah. Ya, seperti Bu Kadis bilang tadi, Bu Rahima Erna, bahwa minat baca kita masih mengkhawatirkan ya, belum menggembirakan. Nah, makanya saya
menyarankan pada generasi muda, khususnya masyarakat Riau ya, kita harus bangkit ya, kita harus berjuang, kita harus tunjukkan karya kita ya, terutama generasi muda ya, jangan pernah berhenti berkarya. Kalau kita menulis itu kita tidak akan hilang ya sampai kapanpun, walaupun kita sudah meninggal dunia, walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, karya kita tetap berbicara gitu ya. Maka kalau berbicara sekarang kan sebenarnya hilang kata-katanya, terbawa angin, tapi kalau kita menulis ya insya Allah akan kekal gitu ya. Karya yang abadi ya Mas Raffi ya. Itu peninggalan abadi kita di dunia ini. Mas Raffi, saya tertarik dengan quote di tema yaitu mudahkan mahamu seperti ini. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Jangan hanya mengandalkan gengsi. Nanti lama-lama kamu jadi mati berdiri. Nah ini seperti apa Mas Raffi? Silakan Mas Raffi. Ya ini quote yang saya buat sendiri ya, saya bikin sendiri, saya ciptakan sendiri. Quote memang banyak di lini masa media sosial kita temukan, tapi kata-kata ini adalah hiduplah sesuai dengan kemampuan. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang-orang yang ketika mereka setelah menikah, mereka selalu membanding-bandingkan rumah tangganya dengan rumah tangga di sebelah rumahnya gitu ya, atau rumah tangga artis misalnya. Nah, ini sesuatu yang menyebabkan rumah tangga kita tak pernah tenang. Ya, ketika kita selalu melihat ke atas hanya untuk membandingkan, itu sesuatu yang membuat kita tidak pernah tenang ya, karena rezeki itu kan Allah yang atur itu ya. Nah kalau kita balik keadaannya, kita menjadikan orang yang di atas yang memiliki mobil, memiliki rumah yang megah, memiliki karir yang bagus sebagai motivasi untuk kita bisa bangkit, bisa maju ya dengan cara yang positif, dengan cara tidak menjatuhkan, saya rasa tidak masalah. Tapi ketika kita hanya membandingkan, lihat suami si Anu karirnya bagus, lihat istri si Anu gitu ya, ekonominya juga bagus itu ya, rumah tangga juga bagus. Menurut saya ini sesuatu seorang yang kufur nikmat itu ya, artinya tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri. Padahal ketenangan itu bukan terletak pada harta, bukan terletak pada materi. Ketenangan sesungguhnya itu adalah terletak pada hati yang mensyukuri. Ketika kita bisa cukup makan hari ini, ketika kita sehat walafiat, saya rasa itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Itu harus kita syukuri. Ya, ketika kita melihat orang lain dapat nikmat, ya kita harus bersyukur juga. Kita harus bergembira hati gitu ya. Alhamdulillah teman kita kan karirnya naik. Kita harus bersyukur gitu ya. Jangan kita sakit hati, jangan kita iri gitu ya. Makanya quote ini saya ciptakan seperti itu ya. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Jangan hidup mengandalkan gengsi gitu ya. Kalau kita mengandalkan gengsi ya gaji seberapa pun habis untuk kredit saja gitu ya, beli mobil dan sebagainya. Kita nggak akan pernah bisa menabung gitu ya. Maka kalau kita hidup sesuai kemampuan kita, pengeluaran kita sesuai kemampuan kita, saya rasa insya Allah pasti cukup gitu ya. Kemudian jangan hanya mengandalkan gengsi. Nanti lama-lama kamu jadi mati berdiri ya, jelas karena kita sering merasa sakit hati, merasa was-was, merasa tidak puas dengan apa yang kita capai, bisa-bisa memicu datangnya penyakit gitu ya. Saya rasa seperti itu. Stroke dini ya Mas Raffi ya. Ya. Nah, ini juga ada tulisannya Mas Raffi yaitu mertua bukan musuh. Nah, jadi saya pernah juga dicurhatin nih Mas Raffi ya. Mereka bilang seperti ini. Suami saya itu terlalu manja ke ibunya. Nah, jadi sehingga dia diposisikan yang kedua seperti itu. Nah, itu bagaimana seorang istri harusnya bersikap gitu Mas Raffi? Ya baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya dari host tentang buku ini. Memang di halaman 64 ini saya mengutip sedikit ya kejadian nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah dicuhati oleh seorang teman ya, dia mengatakan ibunya, dia mengatakan seperti ini ya, dia bilangnya nggak pada istrinya tapi pada anaknya gitu ya, pada cucunya. Pokoknya seluruh harta ayahmu itu milik nenek katanya, seperti itu. Itu kan ngeri sekali sebenarnya kan. Dia menganggap bahwa hartanya itu milik dia gitu ya. Memang itu hanya per kasus saja, tidak semua ibu seperti itu. Pada dasarnya ibu itu menyayangi kita semua ya. Memang kita pun di dalam sebuah keluarga, jangankan kita suami istri, ya adik-beradik pun ibu kita kadang-kadang terlihat pilih kasih juga. Pada adik kita yang paling bungsu diberikan pakaian lebih bagus ya, lebih daripada kita, atau mungkin sering dibelikan mainan, sementara kita yang anak sulung, yang anak tengah mungkin kurang diperhatikan. Itu perasaan kita sebenarnya seperti itu ya. Makanya saya rasa gini ya, seorang istri yang baik itu adalah istri yang membantu suaminya mengabdi pada ibunya. Itu yang paling terbaik ya. Karena surganya karena seorang suami itu pengabdiannya pada ibunya, itu kata Rasulullah ya.
seorang suami itu pengabdiannya pada ibunya, sedangkan si istri mengabdi pada suaminya gitu ya. Nah, maka kita harus sabar sebagai seorang istri, kita harus sabar, kita harus memberikan perhatian yang sama bagaimana seorang suami ya bisa mengabdi pada ibunya. Jangan kita malah menghasut suami kita ya memusuhi ibu kandungnya gitu ya. Justru keluarga kita tidak akan pernah tenang gitu ya, karena ibu adalah pintu surga, pintu kita menuju surga. Ya, makanya salah satu buku saya juga yang pernah saya tulis, ini judulnya sudah terbit juga ya, Ibu Pintu Menuju Surga. Nah, ini sebenarnya bagaimana seorang ibu begitu mulia ya di sisi Allah SWT. Tidak ada doa ibu yang terhalang ya pada anak-anaknya. Walaupun ibu kita mungkin perilakunya kurang baik, mertua kita misalnya perilakunya kurang kita senangi gitu ya. Nah, tapi kita lihat saja kebaikannya apa gitu ya. Tidak mungkin ibu mertua kita memusuhi kita selamanya gitu ya. Selama kita melayani beliau dengan sebaik-baiknya. Cara terbaik adalah jangan sampai kita sebagai seorang istri misalnya memusuhi ibu mertua kita dan mengajak suami kita ikut memusuhi ibunya. Rumah tangga kita tidak akan berkah kalau kita berbuat seperti itu. Hormati ibu mertua kita, sayangi ibu mertua kita, berikan dia oleh-oleh hadiah sesuai dengan kemampuan kita setiap kali kita berkunjung, dan jangan kita jelek-jelekkan juga, karena ada menantu yang suka terkadang curhat di medsos itu ya, bentar-bentar bikin status, bentar-bentar menjelekkan ibu mertuanya. Kalau dia menjelekkan ibu mertuanya sama dengan menjelekkan dirinya sendiri juga gitu ya, tak ada gunanya gitu ya. Kalaupun kita perlu curhat, carilah curhat kepada teman yang tidak ember, artinya teman yang bisa menjaga rahasia gitu ya. Atau kita yang terbaik curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu kan sering dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik gitu ya. Artinya kita mohon kepada Allah supaya didapatkan hati yang baik, ditetapkan hati kita dalam keimanan gitu ya. Maka doakan ibu mertua kita kalau seandainya kita mendapatkan ujian ya, mendapatkan ibu mertua yang tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Karena yang pernikahan itu beda-beda Kak Delvi ya. Kadang-kadang suami kita nggak berulah, istri kita nggak berulah, tapi mertua kita yang berulah. Kadang-kadang mertua kita baik, suami kita baik, anak kita yang bikin masalah gitu ya. Itu biasa dalam hidup, karena ujian itu kata Allah menggugurkan dosa ya. Yang kita merasa kita kok ujiannya berat sekali gitu ya. Saya rasa tidak seperti itu. Kita harus melihatnya secara utuh ya. Maka kalau seandainya ibu mertua kita kurang baik, kita layani dengan kebaikan, yang kita balas kejelekan dengan kejelekan gitu ya. Karena Rasulullah mengajarkan balaslah kebaikan dengan kebaikan gitu ya. Saya rasa seperti itu di bab tentang mertua bukan musuh. Iya, sangat setuju sekali, Mas Raffi. Nah, karena saya juga pernah menyarankan gitu kan, anggap saja kita kan punya seorang kakak misalnya gitu, kakak laki-laki. Nah, anggap itu kakak laki-laki kita seperti istrinya seperti itu ke orang tua kita sendiri. Nah, seperti itu. Bagaimana perasaan kita? Nah, seperti itu. Saya kadang membalikkan seperti itu ke diri kita sendiri. Nah, jadi sehingga teman-teman itu merasa, oh iya benar juga ya gitu. Nah, coba juga bayangkan anak kita yang memiliki istri nantinya yang memusuhi kita. Nah, bagaimana perasaan kita seperti itu? Ya, setuju ya Mas Raffi ya. Jadi berkompromi saja dengan mertua. Anggap saja itu orang mertua itu orang tua kita sendiri juga. Nah, oke, ini ada lagi yaitu di bab jika mampu bertahan, kenapa mesti bubaran? Nah, tak peduli apa yang telah hilang, selama kamu masih mampu bersyukur kepada Tuhan, kamu tak kehilangan apapun. Ini maksudnya seperti apa, Mas Raffi? Baik, itu di halaman 102 ya? Ya, 102. Baik, tak peduli apa yang telah hilang, selama kamu masih mampu bersyukur pada Tuhan, kamu tak akan kehilangan apapun. Ya memang kita dalam kehidupan ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ujian itu bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan harta, mendapatkan pasangan hidup, tapi kita juga terkadang diuji oleh kehilangan ya, kehilangan orang terkasih ya, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak dan sebagainya. Makanya di sini saya ingin mengatakan juga kepada kita semua ya, kepada diri saya sendiri ya. Jadi kehilangan itu sebenarnya bukan kehilangan secara mutlak. Artinya kehilangan apa yang lepas dari tangan kita, apa yang telah hilang dari diri kita itu sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya pernah melihat langsung ya seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, sementara selama ini suaminya yang mengurus semua keperluannya gitu ya, mulai dari sekolah anak, biaya anak, kemudian mengantar jemput anak ke sekolah. Istrinya itu termasuk istri yang istilahnya kurang cekatan gitu ya.
Nah, ketika Allah mengambil kembali suaminya itu ya dari sisinya, maka seorang istri itu dia merasa baik, bisa lanjutkan ya. Baik, terima kasih. Lanjut Mas Raffi. Ya baik. Jadi sebagai sepertinya ada selingan masuk. Iklan ya Pak ya. Ya, iklan Mas Raffi. Baik, jadi kita jangan pernah merasa bahwa apa yang kita miliki dunia ini itu punya kita secara mutlak. Ya, apa yang kita miliki, harta kita, suami kita, istri kita, atau anak kita sekalipun, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita merasa itu milik Allah, kapanpun Allah ambil, kita siap gitu ya. Tapi kalau kita merasa itu milik kita dan tak boleh orang lain mengambilnya gitu ya, misalnya harta kita, jabatan kita digantikan oleh orang lain, maka kita merasa sakit hati, merasa marah, dan situlah sumber kecewaan yang sesungguhnya gitu ya. Maka kita harus ikhlas dalam menjalani hidup kita. Ujian pasti selalu ada, kehilangan, kepergian itu sesuatu yang lumrah terjadi karena tidak selamanya kita hidup bersama-sama ya, dengan pasangan hidup kita. Walaupun itu cinta sejati kita, kalau memang sudah saatnya pergi ya kita harus mengikhlaskan ya. Cara terbaik bagaimana ya, mendoakan. Mendoakan itu cara terbaik untuk kita bisa menyembuhkan luka hati kita daripada kita meratapi kepergian pasangan hidup kita. Makanya memang dalam hubungan suami istri misalnya itu ya, mungkin kita awal-awal pernikahan itu kan butuh penyesuaian gitu ya. Artinya tidak mudah untuk kita langsung suka atau klik dengan pasangan kita. Pasti ada salah satu atau dua dari karakter dari pasangan kita, entah suami, entah istri yang mungkin tidak kita sukai. Nah, maka di sini kita harus sabar gitu ya. Kita harus sabar selama kita ingin hidup berdampingan dengan pasangan kita gitu ya. Nah, makanya saya selalu menyarankan kepada siapapun gitu ya, termasuk kepada mereka yang baru memasuki gerbang pernikahan, untuk kita bisa menjadi seorang soulmate dalam hubungan suami istri, kita memang harus berdamai dengan hal-hal yang tidak kita sukai gitu ya dari pasangan kita. Entah kadang-kadang istrinya itu orangnya rapi, suka dengan kebersihan, suka dengan keteraturan, tapi suaminya berantakan itu ya. Kalau mengambil pakaian nih, saya sering mendengar contoh cerita ya dari teman-teman itu ya. Istrinya itu capek-capek menggosok pakaian, sementara suaminya suka berantakan itu ya. Pendeknya kamar itu tidak pernah rapi gitu ya. Nah, maka di sini tidak klop sebenarnya. Seharusnya idealnya suami istri saling menghargai gitu ya. Bagaimana istri capek merapi pakaian, menyetrika, dan seharusnya seorang suami juga harus menjaga rumah agar juga tetap bersih gitu ya. Jadi untuk kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang ideal dalam hubungan suami istri, maka kita harus melalui ujian-ujian yang mungkin hal-hal itu tidak kita sukai sebelumnya gitu ya. Tapi kalau kita tidak bersabar ya maka rumah tangga tidak akan pernah berjalan ya sebagaimana seharusnya gitu ya. Nah, itu makna kuat yang saya kutip. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Raffi dari peserta kita, yaitu Mas Raffi, definisi sabar menurut Mas Raffi itu seperti apa sih Mas Raffi? Silakan Mas. Kalau definisi sabar menurut saya itu adalah kita sabar itu bukan karena kita tidak bisa melawan gitu ya, atau kita tidak bisa membalas rasa sakit hati kita, rasa marah kita, rasa kesal kita pada orang lain atau pasangan kita gitu ya. Tapi sabar di sini adalah sabar untuk menuju kemenangan, itu maksudnya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita ada hal-hal 1-2 sikap dari pasangan kita yang mungkin kita tidak sukai gitu ya, dan kita bersabar demi apa? Demi sebuah kemenangan. Kemenangannya apa? Rumah tangga kita tetap utuh gitu ya, rumah tangga kita tetap berjalan dengan harmonis, rumah tangga kita tetap berjalan dengan baik gitu ya, kita tidak bercerai, tidak berpisah dengan pasangan kita gitu ya. Maka sabar di sini adalah sabar bukan berarti kita salah gitu ya, bukan berarti kita tidak bisa membalas gitu ya, tapi sabar dalam artian demi keutuhan sebuah rumah tangga gitu ya. Makanya insya Allah ya di buku saya selanjutnya sudah saya hampir selesai, sudah direview ya oleh penerbit, mohon doanya.
Judul bukunya itu boleh saya bocorkan sedikit adalah 99 cara mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ya, sampai sekarang belum ada penolakan ya. Doakan mudah-mudahan naskah itu bisa terbit. Itu seri kelanjutan daripada buku Menikah Bukan Untuk Berpisah. Jadi bukan hanya novel saja atau cerpen saja yang punya seri cerita 1, 2, dan 3 ya, tapi buku ini juga ada kelanjutannya gitu ya. Saya rasa itu definisi sabar yang menurut saya pahami gitu ya. Tapi secara terminologi, Mbak yang bertanya tadi bisa melihat dari buku dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Dan amin ya, kita doakan bersama semoga launching lagi buku 99-nya tadi itu. Nah, kalau bisa bukunya nanti ada kita dapatkan di Perpustakaan Suman HS ya, Mas ya. Udah nggak sabar nih. Udah nggak sabar pemustaka kita untuk membaca bukunya Mas Raffi di Perpustakaan Suman HS. Ya, pokoknya kita semarakkan lah ya rumah baca kita, apalagi Perpustakaan Suman HS-nya perpustakaan terbesar ya. Ya. Waktu saya masih jadi mahasiswa, saya sering berkunjung ke sana, ya, sering ke perpustakaan bersama teman saya. Dan saya di sana sangat sayang sekali kalau kita tidak berkunjung gitu ya. Ada perpustakaan semegah itu, ada fasilitas wifi-nya. Saran saya jangan hanya berkunjung mencari wifi gratis gitu ya, tapi ya betul-betul membaca buku gitu ya. Karena buku itu adalah jendela dunia. Ketika kita membaca buku ya pengetahuan kita menjadi luas, banyak sekali manfaatnya ya. Jadi buku ini pun jadi ya motivasi untuk kita semua. Buku ini jadi karena saya suka baca. Ya, tidak akan mungkin buku ini jadi kalau saya tidak suka baca buku. Jadi cinta buku, sayangi buku. Kalau kita belum bisa menciptakan sebuah buku, ya setidaknya menjadi seorang pencinta buku gitu ya, menyayangi buku dan membacanya. Kita tunggu karya-karyanya Mas Raffi hadir di Perpustakaan Suman HS ya Mas ya. Nanti kita buatkan pojok khusus atau sudut khusus tentang penulis Riau yang aktif dalam menulis buku. Ya, Mas Raffi, ini di halaman 151 ada kata yaitu ketika kamu terpancing untuk kehilangan kesabaran terhadap seseorang, coba pikirkanlah betapa Allah telah bersabar terhadapmu sejauh ini. Bisa menjelaskan sedikit Mas Raffi? Ya, kata-kata ini sangat bagus sekali ya. Artinya Allah saja bisa sabar gitu ya menghadapi perilaku kita yang tidak sempurna ini sebagai makhluknya gitu ya. Allah saya tidak membalas ketika kita mungkin sholat sering telat gitu ya. Kemudian kalau kita ditimpa musibah, kita sering memohon pada Allah gerasa gerusuk, ya Allah cepat kabulkan doaku, lepaskan aku dari penderitaan ini gitu ya. Selalu kita doa seperti itu. Tapi ketika kita sudah dilepaskan dari masalah, sudah dilepaskan oleh beban kesulitan hidup kita lupa sama Allah SWT gitu. Tapi Allah tidak membalasnya. Allah sabar menunggu kita kembali kapan? Di waktu tahajud kita, di sepertiga malam terakhir gitu ya, atau di antara sujud kita ketika sholat kita gitu ya. Nah, di sini saya ingin menyatakan bahwa ketika kita menjalani sebuah rumah tangga gitu ya, pasti ada hal-hal yang kita sukai dan kita tidak sukai. Nah, itu sesuatu saya rasa semua rumah tangga pasti pernah mengalaminya ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita mengalami hal seperti itu, kita jangan sampai membalas segala sesuatu yang kita tidak sukai itu gitu ya. Artinya Allah saya sabar terhadap kita ya. Kita harus mencontoh sifat Allah tadi, sifat Rahman dan Rahimnya gitu ya. Sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kita pun gitu juga gitu ya terhadap suami kita. Mungkin suami kita nggak sempurna ya. Mungkin suami kita dalam buku ini saya tulis tidak setampan Brad Pitt gitu ya atau Pangeran Charles kayanya gitu ya. Tapi suami kita sudah memberikan kita rezeki gitu ya, memberikan kita anak, kemudian memberikan kita menjaga kita, bertanggung jawab terhadap kita. Saya rasa itu imam yang sempurna gitu ya. Nah, istri kita gitu juga. Mungkin istri kita tidak secantik Angelina Jolie misalnya gitu ya, atau artis-artis Korea yang kita banggakan mungkin ya sebagian kita. Tapi menurut saya istri kita sudah menjadi seorang ibu yang baik. Istri kita sudah melayani kita sebagaimana mestinya gitu ya, mencukupi kebutuhan kita di rumah gitu ya, memasak, mencuci dan sebagainya. Kita harus hargai itu gitu ya. Jadi ketika kita temui satu sifat atau dua sifat dari pasangan kita yang tidak kita sukai, ya kita harus bersabar gitu ya. Jangan sampai gara-gara satu sikap tadi membuat kita marah, kemudian terpancing emosi dan keluarlah kata-kata yang tidak selayaknya kita keluarkan. Makanya suami istri menurut saya kalau marah sebaiknya diam dulu gitu ya. Menghindar dulu, jangan kita malah beradu mulut, apalagi depan anak. Itu sungguh sesuatu yang tidak layak. Anak pasti akan merasa sedih ketika ayah bundanya bertengkar gitu ya, dan anak juga akan mencontoh gitu ya bagaimana perilaku kita di rumah. Makanya bagi suami istri nih, khususnya bagi pengantin baru gitu ya yang sedang mengalami rumah tangga, nikah itu tidak seindah honeymoon gitu ya. Honeymoon itu mungkin sekitar sebulan 2 bulan, tapi setelahnya
ya kita akan menghadapi ujian demi ujian gitu ya. Bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita secara ekonomi dan sebagainya. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan terkait quote yang saya kutip di buku ini ya. Nah, jadi selain sabar yaitu kita harus ikhlas. Ya. Nah, ada tanda kutipan juga, Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi Ia selalu menghadirkan pelangi setelah badai berlalu. Beri kami sedikit motivasi, Mas Raffi. Ya, kata-kata ini, motivasi ini saya kutip sebenarnya supaya kita nggak jenuh ya membaca sebuah buku ya dengan kata motivasi. Saya termasuk orang yang mencintai quote. Ya, ketika saya bangun tidur, saya sebagai Muslim ya membaca Al-Quran gitu ya, apalagi di hari Jumat yang penuh berkah ini gitu ya, saya juga suka membaca kata-kata motivasi yang menurut saya itu bisa membangkitkan motivasi kita, semangat kita gitu ya. Artinya memang kehidupan kita itu seperti pelangi gitu ya. Artinya kadang-kadang ada yang indah, kadang-kadang ada yang bahagia, ada juga dukanya, sukanya gitu ya. Tapi itu semua harus kita nikmati. Ya, proses kehidupan ya seperti itulah gitu ya. Karena saya sebenarnya termotivasi juga dalam sebuah hadis Nabi ya. Kira-kira maknanya seperti ini, tidak ada suatu kesusahan pun yang kita alami dalam hidup kita, termasuk mungkin tertusuk duri ya kaki kita, atau mungkin merasa sedih, merasa galau, merasa bingung, merasa susah, pokoknya hati kita merasa tidak senang ya dalam kehidupan kita gitu. Itu semua Allah akan ganjar dengan pahala yang besar. Ya, itu yang orang lupa mungkin ya. Mungkin kita capek sama seorang suami, pagi-pagi ya matahari belum terbit mencari nafkah, banting tulang siang malam gitu ya, pulang sore di saat matahari sudah mulai terbenam gitu ya. Dan itu mungkin dia susah mencari makan, mencari rezeki untuk anak istrinya di rumah. Tapi ketika dia ikhlas ya menjalani itu semua karena Allah dan mencari rezeki yang halal karena Allah, itulah ganjaran Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surganya gitu ya, memberikan ampunannya ya, memberikan kita penghapusan dosa kita gitu ya. Makanya ada kadang amal ibadah itu yang tidak bisa menghapus dosa kita seperti sholat, seperti puasa, tapi ketika kita mengalami kesusahan hati, yakinlah di saat itu Allah sedang menyayangi kita, menguji kita, dan tempat kembali yang terbaik ada kepada Allah SWT. Makanya di tagline buku ini Anda bisa baca semua ya. Di halaman depannya saya tulis kata-kata motivasi, jika ada masalah, jangan lupa kembali ke Allah. Nah, saya ulangi lagi ya, jika ada masalah, kita kembali ke Allah, bukan kembali ke dukun gitu ya, bukan kembali ke tukang ramal, bukan kembali ke psikolog gitu ya. Kalau ke psikolog paling psikolog pun punya masalah sebenarnya dalam hidupnya gitu ya. Paling kalau kita sharing ya boleh gitu ya, tapi jangan menyandarkan kehidupan kita, masalah kita kepada manusia. Karena manusia ini lemah, manusia ini adalah ciptaan. Ya, bukan manusia ini adalah pencipta. Maka kita yang paling terbaik adalah kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat terbaik untuk curhat pun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Benar kan Mas Raffi ya? Iya. Nah, saya mau tanya nih, di antara peserta semua yang ikut virtual kita bedah buku hari ini, sudahkah berterima kasih kepada pasangannya pagi hari ini? Malam, On. Sudah ya, tadi malam ya, tadi pagi belum ya? Berarti yang terakhirnya tadi malam. Oke, seperti apa tanda terima kasih yang diucapkan kepada suami? Coba Dinda. Kita minta nih ya, dari peserta yang Mas Raffi ya. Itu. Seperti apa? Ayo Dinda, seperti apa terima kasihnya kepada suami? Yang biasa diucapkan kepada suami. Silakan Dinda. Belum di-unmute ya suaranya? Iya, bilang makasih aja, Un. Oh, makasih aja. Nah, kalau di saya ya, biasanya kalau suami itu habis saya hidangkan makan, selalu mengucapkan terima kasih kepada istrinya ini. Nah, mungkin kata-kata itu memang kita yang rasa ya, walaupun simple, tapi sangat membuat istri itu kuat gitu ya. Seperti kita hidangkan makanan, tiba-tiba suami bilang terima kasih ya masakannya. Selalu seperti itu. Setiap saya memberikan sesuatu atau menyuguhkan sesuatu, selalu suami mengucapkan terima kasih.
Nah, seperti itu. Begitupun juga saya juga selalu mengucapkan terima kasih kepada suami. Mas Raffi, di pembahasan Mas Raffi di halaman 154 itu terima kasih pasanganku. Ada quote juga dari HR Imam Ahmad, yaitu Allah tidak akan memandang kepada wanita yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya dan tidak pernah merasa cukup atas pemberiannya. Mas Raffi, mungkin coba bisa digambarkan seperti apa ini Mas Raffi. Silakan Mas. Ya baik, ya mudah-mudahan ya dengan hari ini ya di ke 4 ya. Terima kasih pasanganku. Ini sebenarnya saya melihat bahwa kita sering sekali kurang menghargai pasangan kita. Padahal dia sudah berkorban segalanya untuk kita gitu ya, seperti seorang istri yang sudah memasak pagi-pagi buta ya, sudah memasak untuk kita setiap hari. Tapi kita menganggap itu sebagai tugas yang biasa saja. Aduh, jaringan lagi ya. Harus banyak-banyak bersabar kita di dalam virtual ini. Hari Jumat penuh berkah, Mas Raffi. Tidak hanya sama pasangan, kita harus sabar ya. Di dalam mengikuti Zoom meeting pun juga kita harus selalu sabar. Begitu, Dinda. Iya, tanya lagi, Win. Tapi kayaknya kalau Mas Raffi, kalau ditanya mungkin masih bisa buka lowongan tuh kayaknya. Ih, bagus banget ya buku Mas Raffi ini ya. Kusyukuri kamu yang terbaik, Masya Allah. Ini bagi yang para jomblo, jomblowati, dan ibu-ibu rumah tangga, bisa nih membaca buku ini, keren sekali untuk memotivasi kita, menyemangati kita lagi dalam berumah tangga. Tuh, ada kata-kata rumah tangga goyah tanpa ibadah. Kemudian ada kata-kata berjanjilah susah senang kita bersama. Wah, semangat ini bukunya, sangat memotivasi. Mas Raffi, join lagi dong, banyak nih pertanyaan dari para jomblo. Dalam memilih suami seperti apa? Nggak bisa ya, maaf. Ya nih mumpung ada Windy nih. Iya, yang para jomblo-jomblo mau bertanya nih, seperti apa sih kriteria memilih suami yang baik? Nah, ya kan? Ya, Din? Ya, Win. Win. Mencari yang sempurna. Nah, seperti apa ini maksudnya mencari sempurna? Padahal kan nggak ada yang sempurna di dunia ini. Gimana tuh? Berkali-kali kita diuji dengan ujian dan cobaan, dikarenakan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan hambanya yang terbaik. Karena kamu paku yang berkualitas yang akan dipukul berkali-kali untuk dijadikan bangunan yang kokoh. Nah, tuh. Wah, keren-keren nih. Ini contohnya malah PNS di Pemprov nih. Bener loh. Nih, ini ada suaminya. Oh, suaminya honorer. Oh iya loh, serius ini kisah nyata. Suaminya honorer di merangkap imam di sebuah masjid di Provinsi Riau. Sedangkan istrinya seorang ASN yang masih cantik dan senang merawat diri. Wah, Masya Allah. Oh, ada kisah nih di sini. Ini kita bisa tanya nih sama Mas Raffi nih, sebenarnya seperti apa ini. Masya Allah. Nah, jadi ini nih kata-kata yang tadi tentang mencari yang sempurna itu, ternyata jika Anda mencari yang sempurna, niscaya Anda tak akan pernah mendapatkan pendamping hidup. Nah, gituin. Justru pernikahan itu saling menyempurnakan kekurangan masing-masing, saling melengkapi, saling berbagi, baik di kala suka maupun duka. Itulah kesetiaan yang sebenarnya. Bagaimana menurut Windy? Benar ya, Dinda ya? Nah, tidak bisa mencari yang sempurna. Ya nggak apa-apa.
Jadi bincang aja berdua. Iya, kita Windy. bincang-bincang aja nih. Kita kan mengulas buku, bedah buku, bukunya Mas Raffi. Bagus sekali nih. Ada lagi yang jomblo di sini nggak? Ini kan bisa jadi contoh, Win, bertanya. Tinggal Windy aja, Nyok. Oh, teman Windy, berarti teman Bu Windy. Jadi seperti itu, Windy. Jangan cari yang sempurna, tapi bagaimana kita menerima kekurangan calon kita itu dan ikhlas. Apakah kita sanggup? Ya kan, Dinda ya? Dan menutupin segala kekurangan itu. Saling menutupin, saling melengkapi. Nah, tercapailah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu, Dinda. Ya, kasihan Windy ini karena dia sendiri yang lajang di sini, dia aja yang dipanggil nih. Kena deh. Mana Siska tadi tuh? Iya, Siska padahal pengen tanya juga tadi tuh sama Mas Raffi. Masih Mas centang Raffi, satu, On. masih centang satu ya? Oke, ini Sepertinya udah 5 menit lagi selesai. menit, Atau mungkin ada para peserta yang menyampaikan quote-nya, boleh silakan. Atau pengalamannya seperti apa sih berumah tangga itu agar tercapai yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti itu. Mungkin ada Mbak Laila, Mbak E bisa memberikan masukan kepada yang muda-muda. Ada kan, masih ada kan Mbak E ya, Mbak E. Silakan Mbak E, seperti apa kita dalam rumah tangga agar rumah tangganya rukun, damai, tentram, dan tidak langsung kabur Mbak ini. Langsung kabur Mbak E ditanyakan, Masya Allah. Oke. Nah, ini ada nih kata-kata stop ngeluh nih, Win. Windy lagi. Stop ngeluh. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Nah. Iya, ini mengeluh ini, stop ngeluh. Nah. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan Mas Raffi mau memberikan buku yang ditulisnya kepada Perpustakaan Suman HS ya. Nanti kita bisa dapatkan di Perpustakaan Suman HS dan kita baca. Mas Raffi, kalau belum join juga mungkin kita bisa tutup acara kita di Dinda ya. Dinda, gimana kita tutup? Iya, kita tutup aja. Ya, jadi mungkin kita akan simpulkan Iya, sedikit. udah Dari 2 menit lagi. Iya, kita coba merangkum dari buku yang ditulis Mas Raffi, yaitu Menikah Bukan Untuk Berpisah. Mungkin bisa kita ambil catatan buat kita ke depannya seperti apa dalam menjaga atau menjaga keutuhan rumah tangga. Yaitu mungkin kita harus banyak sabar, ikhlas, dan apa, Din? Sabar, ikhlas, Banyak belajar lagi. Banyak belajar lagi. Bahwa kehidupan ini tentunya menjadikan pelajaran buat kita semua, bahwa pendidikan itu juga tidak di bangku sekolah, tapi di dunia kehidupan kita ini juga itu adalah pendidikan alam ya, Dinda ya. Mungkin seperti itu. Nah, intinya kita harus tetap sabar, ikhlas, dan menerima kekurangan suami. Pokoknya kita harus saling melengkapi. Seperti itu ya. Sepertinya saya baca dalam bukunya seperti itu, bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dan bersahabatlah dengan mertua. Anggaplah mertua itu orang tua kita sendiri. Dan jangan lupa nih, ada pesan juga, biasakanlah mengucapkan salam, terima kasih, dan maaf. Seperti itu. 3 kata-kata yang mungkin kita sebagai seorang istri jangan pernah lupa dan jangan pernah gengsi untuk mengatakan terima kasih dan maaf kepada suami ataupun kepada anak kita. Karena bagaimanapun anak-anak juga ujian yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan ini. Baiklah, terima kasih atas audiens semuanya bergabung di acara bedah buku jelita kita pada hari Jumat ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raffi sebagai penulis buku Menikah Bukan Untuk Berpisah. Ketemu lagi di buku selanjutnya.